Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas episode yang ke-156. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan diberi kepercayaan oleh Xiao Xuan untuk memenuhi janjinya kepada klan Xiao di masa itu. Nah, pada episode kali ini, Xin memperlihatkan Xiaoyan, Xiao Xuan, serta Sun Er tengah berada di sebuah kolam di tempat di mana Xiao Xuan berada. Xiaoyan berdiri di tepi kolam. Ia merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, ia merasa sangat bersemangat. Ia pun bergumam, "Inikah kekuatan garis keturunan klan Xiao?" Di sisi Xiao Xuan, ia pun berkata, "Xiaoyan, masuklah ke kolam darah itu. Warisilah kekuatan terakhir dari garis keturunan klan Xiao." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan menatap Xiao Xuan dengan perasaan campur aduk. Xiao Xuan rela bertahan di antara hidup dan mati hanya untuk mewariskan kekuatan terakhir klan mereka. Sebagai pewaris, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menerimanya dan berusaha sekuat tenaga. Di sisi Sun Er, ia dengan suara lembut pun berkata, "Xiaoyan, hati-hati." Xiaoyan pun hanya menoleh sebentar, lalu melangkah maju ke dalam kolam darah. Setelah memasukinya, Xiaoyan merasakan rasa sakit yang luar biasa karena aliran energi dari kolam yang masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi Xiao Xuan, ia dengan tenang berkata, "Akan sangat menyakitkan di awal. Proses ini akan membersihkan darah lamamu terlebih dahulu. Hanya dengan begitu, darah klan Xiao bisa mengalir di tubuhmu. Inilah tahap awal dari warisan atau penggantian darah." Xiaoyan pun mengangguk. Ia tetap menguatkan dirinya meski tubuhnya melemah drastis. Tanpa sadar, matanya mulai tertutup. Akan tetapi, Xiao Xuan dengan keras membentak, "Kau tak boleh pingsan. Kalau tidak, proses penggantian darah akan gagal. Semua garis keturunan klan Xiao telah lenyap, dan kita tak bisa memakai metode lembut seperti klan lain. Kita hanya punya satu cara, yaitu yang paling brutal." Teriakan itu pun menyadarkan Xiaoyan. Ia kembali memfokuskan pikirannya dan bertahan dengan gigih di tengah rasa sakit yang mencapik-capik tubuhnya. Di sisi Sun Er, ia menggenggam tangannya erat-erat. Hatinya perih melihat penderitaan yang harus dilalui kekasihnya. Di sisi Xiao Xuan, ia berkata lagi, "Keadaan luar biasa, butuh metode yang luar biasa juga." Lalu ia duduk bersila di tepi kolam. 10 hari telah berlalu. Xiaoyan masih terendam dalam kolam darah. Tubuhnya kini kurus kering. Wajahnya pucat bak mayat. Di sisi Sun Er menyaksikan semua ini dengan mata sendiri. 10 hari ini penuh rasa sakit baginya melihat orang yang dicintainya berubah jadi kerangka hidup. Di sisi Xiao Xuan, ia tampak tenang. Meski kekhawatiran tetap terbesit di matanya. Penggantian darah selalu beresiko. Bila orang yang menjalaninya tak cukup kuat, ia bisa saja benar-benar mati. 20 hari kemudian, permukaan kolam yang semula tenang mendadak bergolak. Gelembung berdarah bermunculan dan meletus. Pusaran darah terbentuk, dengan Xiaoyan yang sangat kurus berada di tengahnya. Melihat itu, Xiao Xuan pun tampak lega. Ia pun segera berkata, "Ini berhasil." Darah dengan kekuatan garis keturunan mulai mengalir ke tubuhnya. Dia akan menjadi pewaris sejati klan Xiao. Dengan begitu, Xiao Xuan segera membentuk segel. Cahaya darah ditembakkan ke dalam kolam. Segera, kolam mulai mendidih. Cairan darah misterius terangkat, lalu meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Warna pucat pada kulitnya perlahan berubah. Rona kemerahan mulai muncul. Kulit yang kering mulai pulih. Melihat ini, Sun Er pun merasa lega, dan segera ia pun bertanya, "Penetua Xiao Xuan, apakah energi yang Anda segel juga ikut diserap?" Xiao Xuan pun mengangguk. Ia berkata, "Akan tetapi, kau tak perlu khawatir. Xiaoyan tahu resikonya. Jika kekuatan eksternal ini tak dikendalikan dengan benar, itu akan menjadi hambatan besar menuju Douseng. Tapi dia cukup cermat. Dia akan memilih jalan yang tepat. Percayalah padanya." Atas penjelasan itu, Sun Er mengangguk. Ia memang mengkhawatirkan itu. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan sangat besar. Cukup untuk langsung mendorong Xiaoyan ke puncak Douzun. Tapi, jalan cepat seperti itu bisa membahayakan masa depan kultivasinya. Namun, berdasarkan pengalamannya bersama Xiaoyan selama ini, dia selalu rasional dan berhati-hati.
Sembari memejamkan mata, Shosuan pun berkata, "Sekarang kita hanya perlu menunggu." Sun Er pun juga ikut duduk, masuk ke kondisi kultivasi. Beberapa saat berlalu, kulit Shoyan telah kembali ke bentuk semula. Darah dengan kekuatan garis keturunan terus mengalir ke tubuhnya, menyebabkan auranya perlahan meningkat. Tiba-tiba, ledakan pun terdengar. Pusaran darah dari kolam berhenti. Ledakan itu disertai kabut darah yang menyebar. Cahaya ungu keemasan terpancar dari tubuh Shoyan, menahan semua aliran darah di sekitarnya. Karena ledakan itu, Shosuan dan Sun Er segera membuka mata. Di sisi Sun Er, ia dengan terkejut pun bertanya, "Apa itu?" Aura yang agung dan misterius terpancar dari tubuh Shoyan. Bahkan, Sun Er yang berasal dari klan kuno belum pernah merasakan sebelumnya. Shosuan mengerutkan kening. Ia memandangi cahaya itu, terdiam cukup lama sebelum menepuk kedua tangan. Suara penuh keterkejutan keluar dari mulutnya. "Apa? Kekuatan garis keturunan naga ponik? Mengapa kekuatan legendaris ini bisa muncul di tubuh Shoyan?" Mendengar itu, Sun Er tampak terkejut. Ia pun bertanya dengan ragu, "Kekuatan garis keturunan naga ponik? Makhluk apa itu?" Di sepanjang sejarah benua Doji, makhluk seperti itu nyaris tak pernah muncul. Meski berasal dari klanku, Sun Er sendiri belum pernah mendengar banyak tentang keberadaannya. Di sisi Shosuan, ia menatap kolam darah dengan mata terbelalak. Ia tak menyangka ada sesuatu sebesar itu tersembunyi dalam tubuh Shoyan. Dengan perlahan, ia bergumam, "Naga ponik, makhluk legendaris yang memiliki garis keturunan naga void kuno dan ponik surgawi kuno. Ia adalah puncak dari seluruh ras magical beast. Namun, keberadaannya begitu langka. Bahkan aku sendiri belum pernah menyaksikan secara langsung." Dengan tatapan serius, Sun Er pun berkata, "Gabungan garis keturunan naga void dan ponik surgawi?" Ia tahu tubuh asli Xian adalah naga void kuno. Namun Shoyan, kapan ia pernah bersentuhan dengan ponik surgawi kuno? Dengan nafas berat, Shosuan pun berkata, "Aku juga tak tahu dari mana garis keturunan naga ponik ini berasal." Saat darah klan Shao mengalir masuk, kekuatan ini tak mampu lagi tersembunyi dan akhirnya meledak keluar. Atas penjelasan itu, Sun Er dengan khawatir bertanya, "Apakah itu akan membahayakan Shoyan?" Shosuan dengan cemas pun menjawab, "Jika kekuatan garis keturunan naga ponik menolak, darah klan Shao tak akan bisa menyatu. Jika dipaksakan, bisa menyebabkan luka serius. Garis keturunan ini sekuat darah Daudi. Meski kadarnya kecil, dampaknya besar." Dengan penuh khawatir, Sun Er bertanya lagi, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Shosuan terdiam sejenak, lalu menarah ke arah Sun Er dan berkata, "Gadis kecil, bersediakah kau membantuku? Lebih tepatnya, membantu Shoyan." Dengan tegas, Sun Er menjawab, "Perintahkan saja yang dibutuhkan, tetua." Dengan mantap, Shosuan berkata, "Aku membutuhkan kekuatan garis keturunan klanku milikmu. Biasanya, 2 garis keturunan Dodi tak bisa bergabung. Aku gagal mencobanya di masa lalu. Namun dengan kekuatan naga ponik sebagai penengah, mungkin kita bisa melakukannya. Bahkan, bisa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh naga ponik." Mendengar itu, Sun Er terdiam. Penggabungan garis keturunan adalah hal yang paling tabu. Garis keturunan adalah rahasia tertinggi tiap klan. Dan saat 2 kekuatan Dodi bertemu, hasilnya bisa menjadi bencana. Shosuan tampaknya mengerti keraguan Sun Er. Ia mengangguk pelan dan melanjutkan, "Aku pernah mencobanya di masa lalu dan gagal, tapi sekarang mungkin inilah satu-satunya kesempatan." Sun Er pun menatap Shosuan, lalu tatapannya beralih ke Shoyan yang masih terbaring. Ia menggigit bibirnya pelan sebelum bertanya, "Penetua, seberapa yakinkah Anda?" Dengan mantap, Shosuan menjawab, 80%. Setelah terdiam beberapa saat, Sun Er akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, aku akan melakukannya." Dengan membungkuk hormat, Shosuan pun berkata, "Aku mewakili klan Shao dan Shoyan untuk berterima kasih kepadamu." Sun Er hanya tersenyum. Jika bukan karena Shoyan, ia tak akan pernah menyetujui permintaan gila seperti ini. Namun, ia tahu, kekuatan seperti ini sangat dibutuhkan Shoyan. Ia segera menarik nafas dalam-dalam dan membentuk sejumlah segel aneh. Sebuah goresan pada pergelangan tangannya membuat darah segar menetes perlahan ke kolam darah. Begitu darah itu jatuh,
pusaran di kolam perlahan melambat, dan terbentuklah sebuah lubang di kolam yang akan menampung tetesan darah Sun Er. Darah itu tidak menyebar, melainkan terkumpul membentuk bola darah yang melayang dengan tenang. Dengan begitu, Sun Er berkata, "Penetua, ini batasnya. Jika saya keluarkan lebih banyak, garis keturunan saya bisa terganggu. Klan pasti akan menyadarinya, dan mungkin mereka akan mengaitkannya dengan Xiaoyan." Dengan hormat, Xiao Shuan pun berkata, "Itu sudah cukup. Terima kasih." Ia tahu betapa besarnya pengorbanan Sun Er. Setetes darah murni ini perlu waktu 2 tahun pelatihan untuk dipulihkan. Bagi anggota klanku, ini bukan hal remeh. Di sisi Sun Er, ia menggeleng pelan. Matanya memandangi wajah pucat Xiaoyan. Sebuah senyuman mulai terlihat di bibirnya, tapi tak satu kata pun ia ucapkan. Di sisi Xiao Shuan, ia tertawa pelan dan berkata, "Istirahatlah, serahkan sisanya padaku. Aku akan mengembalikan Xiaoyan padamu lebih kuat dari sebelumnya." Setelah mengatakan itu, dengan cepat, ia membentuk sejumlah segel. Perlahan, ia berkata, "Aglomerat." Sesaat setelah itu, kolam darah pun berputar semakin kencang. Xiaoyan di tengahnya, tampak seperti patung yang tak bergerak. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya meredup, ditekan oleh pusaran kolam. Tiba-tiba, bola darah yang terbentuk dari darah Sun Er melesat. Ia menembus cahaya ungu keemasan dan menghantam dada Xiaoyan, lalu langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Simbol-simbol darah muncul dari kulitnya. Melihat itu, dengan panik, Sun Er berseru, "Xiaoyan!" Namun, Xiao Shuan tetap tenang. Segel di tangannya berubah lagi. Air dari kolam darah membentuk banyak semburan yang langsung menyatu ke tubuh Xiaoyan. Semakin banyak darah masuk, dua kekuatan garis keturunan Dodi di dalam tubuh Xiaoyan mulai berbenturan hebat, bertarung satu sama lain tanpa ampun. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Xiaoyan, kekuatan garis keturunan naga ponik melonjak keluar. Suara raungan naga dan jeritan ponik mulai terdengar. Kekuatan naga ponik menerobos masuk sebagai penengah. Di bawah kendali Xiao Shuan, ketiga kekuatan mulai melunak dan akhirnya bersatu. Tiga kekuatan darah itu perlahan membentuk bola energi misterius. Warnanya terus berubah, merah, emas, dan ungu. Mereka berputar hari demi hari. Sebulan telah berlalu. Putaran bola energi itu akhirnya berhenti. Warna ungu merah pekat mengalir keluar perlahan. Itu adalah jenis kekuatan garis keturunan baru. Garis keturunan gabungan dari klan Xiao, klan Gu, dan makhluk legendaris. Naga ponik kuno. Darah ungu merah perlahan mengalir dari bola energi, menyatu dan membentuk sebuah kristal kecil seukuran ibu jari. Kristal itu tampak berdenyut perlahan sebelum tiba-tiba berubah menjadi cahaya tajam, menembus langsung ke jantung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan langsung bergetar hebat. Namun, kristal itu menyatu secara alami ke dalam hatinya. Sesaat kemudian, cahaya ungu merah tersebar dari dalam, membuat detak jantungnya berdegup kuat dan mantap. Dalam proses itu, ledakan keras menggema dari kolam darah. Kabut merah juga ikut menyembur ke segala arah, menyelimuti hampir seluruh aula. Sun Er yang duduk di sisi kolam tidak bergeming. Ia menatap tajam ke arah Xiaoyan yang masih tertutup rapat, serta tangan mungilnya mengepal erat menahan kecemasan. Di sisi Xiao Shuan, ia mengembuskan nafas panjang. Matanya memancarkan kebahagiaan. Kedua tangannya bergetar saat bergesekan. Ia pun bergumam, "Berhasil, benar-benar berhasil." Dengan penuh harap, Sun Er berseru, "Penetua Xiao Shuan." Xiao Shuan segera menegakkan diri. Ia mengangguk sembari tersenyum lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dan ia pun segera berkata, "3 garis keturunan telah berhasil digabungkan." Wajah Sun Er yang tegang selama sebulan terakhir akhirnya menunjukkan senyuman menawan. Di sisi Xiao Shuan, ia menyeka keringat dingin di keningnya dan berkata, "Garis keturunan memang telah berhasil digabungkan, namun jumlah darah dari klan Gu dan naga ponik masih sangat sedikit. Karena itu, kekuatan baru ini hanya bisa melekat di dalam inti hatinya, seperti benih yang perlahan tumbuh. Jika kelak garis keturunan ini berkembang dan menyebar, saat itulah ia akan matang. Dan mungkin saat itu pula Xiaoyan mampu menembus ke kelas Douzheng, bahkan mungkin mencapai ranah Di,
Ya selama ribuan tahun tak pernah dicapai siapapun. Sun Er pun mengangguk. Meski kecil, kekuatan ini adalah benih baru. Ketika kelak tumbuh dan berkembang, benua Doji pasti akan bergetar di bawah namanya. Sembari melihat tubuh Shoyan, Shosuan berkata, selanjutnya, kita hanya perlu menunggu ia sepenuhnya mewarisi energi yang kutinggalkan. Proses ini akan memakan waktu cukup lama. Kau bisa berlatih di sini. Energi di tempat ini adalah yang terkaya di seluruh makam surgawi. Sun Er pun menatap Shoyan sejenak. Setelah memastikan tak ada yang salah, ia memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Shosuan tersenyum puas. Tatapannya beralih ke arah Shoyan lalu ia bergumam. Anak ini benar-benar luar biasa pesonanya.